Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kagi2 Talks, Exploring, Learning, and Growing Together. Oke guys, selamat datang kembali ya di podcast Kagi2 Talks ini. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Sumarno selaku pengawas SMK wilayah 3 ya. Cadisdik wilayah 3 lebih tepatnya. Di sini saya ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Sumarno. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga karena Bapak sudah berkesempatan hadir untuk di podcast Kagi2 Talks ini untuk berbincang-bincang dikit bersama kita. Oke Kak deh Pak. Sebelumnya saya kan sebagai siswa juga masih awam mengenai mungkin pengawas gitu kan, karena kalau ibaratkan gini, saya tak kenal maka kata sayang gitu. Jadi untuk lebih kenal lagi nih, untuk biar pendengar podcast Kagi2 Talks, boleh kali Bapak memperkenalkan diri Bapak kepada pendengar podcast Kagi2 Talks. Oke, terima kasih. Perkenalan singkat saya. Seperti tadi saya sudah dengar disampaikan bahwa saya Sumarno, pengawas SMK wilayah 3 untuk Jawa Barat. Kebetulan saya di sini sebagai pengawas pembina di SMK Karya Guna 2. Hari ini kebetulan acaranya adalah optimalisasi platform Merdeka Mengajar, yaitu mengupas tuntas tentang kurikulum Merdeka bersama guru-guru hebat SMK 2. SMK Karya Guna 2. Oke, jadi tujuan Bapak datang ke sini kebetulan tadi ada ini ya Pak, berbincang-bincang bersama guru untuk mengoptimalisasi platform Merdeka Mengajar. Nah, ini kan kita sebagai siswa-siswi mungkin masih awam ya Pak mengenai apa itu Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar. Ya, boleh Bapak jelaskan sedikit mengenai Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Bedanya itu apa sih Pak? Oke, sedikit secara singkat, kalau Merdeka Mengajar berarti untuk guru. Guru itu diberikan kebebasan mengajar kontennya sesuai dengan perkembangan zaman dan juga potensi wilayah. Mungkin kalau seperti sekarang kendaraan kan beralih dari kendaraan bensin ke kendaraan listrik. Maka yang harus lebih dikembangkan oleh guru, misalkan tentang keipaan, berarti bagaimana itu membuat baterai, mengembangkan baterai yang lebih bagus. Itu kata guru. Tetapi kalau untuk siswa Merdeka Belajar, artinya siswa itu belajar dan mengembangkan potensinya, karena potensi siswa itu berbeda-beda. Walaupun mungkin kayak di sini program studinya TKR, tapi dia punya potensi sebagai seorang konten kreator, maka siswa itu bebas untuk mengeksplor, mengembangkan. Bisa jadi di bidang itu mungkin dia nanti masa depannya akan sukses. Jadi secara singkatnya Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar itu berarti intinya ya Pak, mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kayak contohnya tadi Bapak sudah memberi contoh dari bensin bisa menjadi listrik gitu kan. Jadi intinya kita untuk kurikulum Merdeka ini ya Pak, kurikulum Merdeka ini atau misalnya Merdeka Belajar berarti siswa dan siswi diajarkan untuk mengembangkan dirinya lagi. Mau melalui bakat mereka, minat mereka. Misalkan yang tadinya mereka jurusan TKR tadi Bapak sebutkan, terus mereka punya minat menjadi content creator gitu. Mereka jadi bisa mengembangkan lagi kan diri mereka gitu. Oh iya Pak, kita kan sebagai siswa dan siswi, saya adalah angkatan peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, bedanya tuh apa sih dari kurikulum 2013 sampai kurikulum Merdeka ini? Itu bedanya apa? Yang paling mendasar mungkin ketika kurikulum 2013 tergambar bahwa kontennya itu terlalu banyak, muatan materinya sangat banyak. Untuk kurikulum Merdeka yang paling menonjol adalah pada materi-materi tertentu boleh dipelajari secara mendalam,
dan tidak semua materi itu harus disampaikan. Jadi tidak berbasis pada banyaknya materi, tetapi Iya. kedalaman materi. Jadi kalau kurikulum merdeka lebih berpatok kepada pendalaman Ya, materinya. kedalaman materi. Kedalaman materinya. Karena Iya. mungkin di kurikulum 13 lebih banyak materi-materinya yang mungkin lebih ini ya Pak. Mungkin secara singkat di kurikulum merdeka ini dipersingkat lagi dan pelajari lagi kedalaman materinya kayak gitu. Dan boleh belajar itu kalau di kurikulum merdeka sistemnya blok. Misalkan ini kalau sekolah ini membutuhkan misal pembelajaran siswanya menguasai bahasa Inggris misalnya, boleh saja dalam 1 tahun kelas 10 belajar bahasa Inggris dulu. Nanti kelas 11-12 tidak belajar bahasa Inggris lagi, tetapi belajar materi-materi seperti matematika, fisika sudah dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena selama 1 tahun belajar bahasa Inggris sudah bisa dipakai untuk kelas 11-12. Jadi Contoh. ibaratnya gini, satu mata pelajaran kayak bahasa Inggris dipatenkan pada satu tingkat. Nanti di tingkat selanjutnya mereka bisa maksudnya menerapkan pelajaran yang memang sudah diajarkan di tingkat pertama. Jadi nanti di tingkat kedua tinggal meneruskan saja, kayak gitu. Tinggal digunakan, tinggal digunakan lagi ilmu-ilmu yang didapat dari tingkat pertama, kayak gitu. Jadi saya udah dapat gambaran nih mengenai kurikulum merdeka. Jadi memang tujuan awalnya tuh mendalamkan lagi atau mencari kedalaman lagi materi di salah satu materi, atau mungkin yang tadinya di kurikulum 13 ada satu materi yang mungkin nanti bercabang gitu ya, atau bedanya gimana tuh Pak kalau materi kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka ini kayak gitu kan? Misalkan kalau di kurikulum 2013 kan itu lumayan banyak ya materinya, mungkin di kurikulum merdeka ini ada perbedaan dari segi materinya atau memang ada materinya sama atau memang ada perubahan sedikit dari bagian materinya? Dilihat dari sisi materi, kurikulum 2013 itu lebih pada penyeragaman. Jadi ketika siswa menjawab soal, maka soal satu provinsi bisa sama. Soal satu kabupaten mungkin bisa sama. Tapi untuk kurikulum merdeka, siswa menjawab soal bisa jadi antar sekolah juga berbeda. Karena sekolah memiliki potensi yang berbeda, memiliki keunggulan yang berbeda seperti itu. Jadi di kurikulum merdeka ini tidak ada penyeragaman, tetapi lebih fokus pada keunggulannya apa. Lihatnya apa? Wilayahnya, masyarakatnya, dan juga peserta didik. Jadi pusatnya pada peserta didik. Bahkan peserta didik itu diajar dengan proses yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, dan juga dinilai, berikan asesmen yang berbeda. Contohnya begini. Anak yang lebih suka bergerak, kemungkinan dia gaya belajarnya mungkin kinestetik. Maka di tesnya bisa jadi, wah itu untuk anak ini tes bahasa Indonesianya role play. Apa itu role play? Drama gitu ya. Tapi ada anak tertentu dengan materi atau konten tadi yang sama, tesnya bukan role play. Karena anak ini hobinya melukis, karena dia gaya belajarnya mungkin visual, maka dia diberikan asesmen dalam bentuk komik. Misalnya contoh nih, anak dari KG2 dibawa ke Museum Bekasi untuk belajar sejarah. Kemudian pulang dites nih, kemampuan dia belajar sejarah selama sekian jam di Museum Bekasi. Satu kelompok anak yang memang cenderung gaya belajarnya kinestetik, maka dites dengan role play, drama. Maka sekelompok anak yang cenderung belajarnya visual dites dengan membuat komik. Dan satu kelompok anak yang memang hobinya mungkin bercerita atau dengan belajar gaya belajar yang biasanya auditori, dites dengan suruh buat puisi, suruh storytelling. Padahal materinya kan sama. Misalkan perjuangan masyarakat Bekasi di bawah pimpinan Ki Haji Nur Ali. Nah, itu kan konten sama diberikan asesmen yang beda. Itu kurikulum merdeka. Yang menjadi faktor utamanya itu adalah peserta didiknya itu sendiri. Jadi nanti setiap sekolah mengelompokkan sendiri nih, mana yang memang misalkan ada murid A, B, dia mempunyai misalkan minat yang berbeda, dia lebih suka bercerita, dia mungkin lebih suka bermain drama atau menyanyi, itu kan beda-beda ya. Agak sedikit bertanya ya, untuk kurikulum merdeka sendiri, apakah di SMA dan di SMK itu berbeda? Pada dasarnya sama-sama pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
kalau disebut tadi P5BK itu awalnya memang seperti itu, sekarang lebih dikenalnya dengan P5 ya. P5, Ya, iya P5. P5. Betul tadi, setiap sekolah itu menyelenggarakan kegiatan yang berbeda-beda. Gitu. Oh, Tapi dengan tema yang sudah tertentu. Kalau temanya kan tertentu, iya, tinggal pilih. tinggal Ya, pilih aja mereka mau bagaimana mengeksplornya ya. atau mengerjakannya. Topik diserahkan kalau tema sudah tertentu. Oh, jadi memang tema setiap sekolah itu sama, tapi cara ini aja ya, topiknya berbeda, gimana cara pengerjaannya. Beda, Iya. ya. Oh, kira saya perbedaannya itu terlihat dari segi mungkin dari materi-materinya. Ternyata memang materinya itu hampir sama, tinggal bedanya itu potensi-potensi peserta didiknya aja. Karena yang ingin dicapai itu apa sih? Kan karakter. Kalau dalam P5, ingin mencapai karakter apa? Gotong royong, misalkan kayak gitu. Iya. Ingin mencapai karakter apa? Beriman. Ingin mencapai karakter akhlak. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya serahkan ke sekolah apa dengan tema tertentu, tapi kegiatannya apa terserah. Jadi sekolah diberikan kewenangan. Iya, jadi dari pengawas misalkan dari Bapak gitu. Yeah. Bapak mempunyai masukan seperti ini, nanti tinggal sekolah aja gitu ya yang mengembangkan mereka mau bagaimana untuk mencapai tema yang sudah ditentukan atau bukan. Iya, kayak gitu ya. Iya. Oh, kayak gitu ternyata. Pantas saya melihat agak sedikit perbedaan ya antara misalkan setiap sekolah untuk pelajaran P5-nya itu sendiri. Sebenarnya dari tadi Bapak sudah menyampaikan karena perkembangan IT sudah sangat berpesat sekali majunya karena memang apa ya, perkembangan zaman itu ada seiring berjalannya waktu, perkembangan makin terlihat mulai dari segi mungkin teknologi dan segala macam kayak gitu. Mungkin Bapak bisa kasih tahu ya Pak potensi-potensi untuk siswa-siswi SMK Kareguna II Bekasi atau SMK luar sana untuk misalkan nanti mereka sudah lulus, Bapak bisa kasih tahu potensi SMK itu di luar sana itu kayak gimana sih Pak? Potensi wilayah untuk cabang dinas pendidikan wilayah 3 Jawa Barat dan potensi untuk SMK Karyaguna II secara khusus ya. Kalau potensi SMK Karyaguna II secara khusus itu, kalau saya karena baru satu hari ini ya ke sini, sarana sudah sangat mendukung. Jadi disayangkan kalau lulusan dari sini ini nggak kompeten. Bahkan ini ruangan podcast ini kan mengasah keterampilan siswa untuk membuat konten kreator. Kemampuan yang ada di sini ini salah satunya adalah kemampuan mungkin nanti berkomunikasinya, kemampuan menggunakan IT-nya, kemampuan interaksinya. Ya, jadi kalau nanti ada guru-guru di sini memetakan jenis kecerdasan, multiple intelligency, di antaranya mungkin ada yang kecerdasannya interpersonal, intrapersonal. Guru itu akan melihat, wah ini interpersonal, ini cocok mungkin dikembangkan dia sebagai karena punya kemampuan konten kreator, dikembangkan menjadi seorang YouTuber, menjadi di acara podcast kayak gitu, kayak Ayu gitu. Mungkin itu kan akan membawa kesuksesan di situ. Gitu. Itu potensi ya. Tapi kalau potensi wilayah secara umum di wilayah 3 ini kan ini kawasan penyangga ibu kota negara, penyangga DKI gitu. Dan kalau bergerak sedikit ke belakang sana, kawasan industri. Kawasan industri kalau sekarang semuanya masih dikerjakan manual oleh manusia, mungkin suatu saat mesin-mesinnya banyak, tapi orang yang dipekerjakannya sedikit karena sudah ya 4.0 mungkin. Ya, itu. Nah, itu harus punya kecerdasan itu. Bagaimana manusia itu, walaupun jurusan otomotif ya, karena mobil itu nanti ada autopilot. Benar. Ya, jurusan TKR tapi ngerti tentang modul-modul, tentang coding, itu akan lebih berguna daripada yang hanya ngerti pekerjaan kasar. Iya, daripada cuma mengenai basic-basic kayak mesin segala macam kayak gitu kan. Benar juga sih. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka ini semoga memang bisa mempersiapkan ya untuk siswa-siswi SMK Karyaguna II atau misalkan SMK lain untuk lebih bisa mengikuti atau perkembangan zaman kayak gitu. Dari kurikulum Merdeka ini kan kita sama-sama tahu ini adalah sesuai potensi siswa didik di setiap sekolah. Jadi semoga dengan adanya kurikulum Merdeka ini benar-benar menghasilkan menghasilkan lulusan yang memang nanti bisa yang sudah siap untuk untuk melalui kehidupan misalkan seperti industri, masuk ke dunia industri seperti itu. Jadi ibaratkan manusia jangan sampai kalah ya Pak dengan perkembangan teknologi di luar sana kayak gitu sih.
Mungkin Bapak ada pesan-pesan nih untuk para siswa SMK Karimunda Bekasi atau siswa-siswi SMK di luaran sana nih, untuk pentingnya atau untuk ya menarik minat mereka lah, atau untuk mengembalikan diri mereka atau motivasi diri mereka untuk terus belajar dan berkembang nantinya. Oke, pesan saya, semua siswa itu punya potensi yang berbeda dan punya keunggulan yang berbeda, punya keunikan. Maka kenali diri. Jadi sebelum guru mengidentifikasi tentang potensinya, siswa juga harus mengenali diri, kelebihannya di mana. Jadi seperti itu. Karena dengan mengenali diri, dia akan tahu kalau saja di dalam proses pembelajaran potensinya tidak ada ruang untuk mengembangkan potensi tersebut, maka dia bisa cari di ekstrakurikuler. Contohnya misalkan dia punya kemampuan bela diri yang dalam mata pelajaran di pelajaran olahraga itu kurang ada pengembangan, maka dia boleh cari di ekstrakurikulernya, kembangkan di situ, ikut lomba di situ. Demikian juga seni misalkan, ya, atau mungkin dia di bidang IT, kan nggak mungkin di dalam proses KBM, mapel informatika diajarkan tentang misalkan bagaimana sih podcast, bagaimana sih cara membuat channel YouTube yang bagus, channel YouTube yang cepat monetisasi. Mungkin tidak cukup waktu di dalam proses KBM-nya. Boleh nanti di luar, boleh dia membuat komunitas dengan sesama orang yang memiliki potensi dan hobi yang sama. Oh iya, jadi dari diri kita sendiri ya, coba kenali diri kita sendiri, kita tuh bakatnya di mana, fashion kita di mana. Betul. Selagi kita masih di dunia pendidikan, kita sama-sama masih mencari tahu gimana sih diri kita, terus apa sih potensi kita gitu kan, terus apa sih kemampuan-kemampuan kita, dan nanti akhirnya kita kembangkan dengan sendirinya, mulai dari ekstrakurikuler, pembelajaran dalam KBM, atau juga dengan adanya kegiatan-kegiatan di luar sana seperti komunitas-komunitas kayak gitu untuk mengasah diri kita. Jadi untuk kalian, untuk para siswa dan siswi, atau misalkan kalian masih ragu ya atau masih bingung kalian tuh mau jadi apa, jadi PR pertama itu adalah kenali diri kalian dulu. Kalian cari tahu kalian fashionnya di mana, kalian mau bagaimana, dan tujuan kalian itu apa. Dan lebih penting tujuan sih kalau menurut saya. Jadi setelah kalian tahu gimana diri kalian, fashion kalian, terus kalian udah tahu deh tujuannya itu apa, kalian lebih enak untuk menjalani ya proses-prosesnya kayak gitu. Jadi mungkin itu aja ya Pak yang bisa kita tanya-tanya ke Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali karena Bapak sudah berkenan untuk sharing-sharing mengenai kurikulum Merdeka kayak gitu ya, dan mengenai Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar kayak gitu. Dan saya sebagai host saya pribadi cukup kagum karena bisa berbincang-bincang langsung dengan Bapak ya, karena saya jadi mengerti apa sih kurikulum Merdeka, perbedaannya itu apa kayak gitu. Jadi untuk kalian para pendengar podcast Kagi Talks, kalian sudah mendengar ya penjelasan mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini. Jadi kurikulum Merdeka ini adalah titik kesimpulannya adalah memang setiap sekolah memiliki kurikulum yang sama, yaitu kurikulum Merdeka saat ini. Dan semua pengajaran-pengajaran dalam kurikulum Merdeka ini memang tergantung dari potensi-potensi siswa dan siswi dalam sekolah itu. Dan untuk kalian yang memang ada pertanyaan atau mungkin kalian punya saran dan kritik untuk kita di podcast Kagido Talks ini, kalian bisa sampaikan dan kalian bisa komen langsung di video kita, dan kalian bisa DM di akun pribadi kita di podcast Kagido Talks. Oke, untuk podcast hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.